ada orang-orang yang datang dari negeri yang jauh untuk melihat Yesus. Ingat nggak siapa orang-orang itu? Orang Majus. Orang-orang Majus. Orang-orang Majus datang dari jauh, ya. Kalau di dalam Alkitab kita dikatakan mereka berangkat dari arah timur, begitu ya katanya. Dari arah timur. Berjalan begitu lamanya sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan bayi Yesus. Nah, ada nggak yang tahu waktu mereka melakukan perjalanan, kok mereka tahu tepatnya bayi Yesus? Ada bintang. Karena Ada bintang. ada bintang, ya. Bukan karena mereka bawa HP Android, ya. Pakai Terus lihat di Google Google Maps gitu ya. Atau ada yang diantar pakai Grab gitu. Zaman dulu nggak ada adik-adik ya. Mereka hanya melihat sebuah bintang begitu ya. Padahal di langit kan ada begitu banyak bintang. Ya, tapi kok mereka tahu bintang yang mana yang menunjukkan jalan sehingga mereka bisa lihat Yesus? Kenapa? Karena dikatakan bintang itu bersinar terang. bersinar, begitu ya, bersinar begitu terang, dan mereka tahu bahwa bintang ini luar biasa, berbeda dari bintang-bintang yang lainnya yang biasanya mereka lihat. Adik-adik, orang Majus ini mereka adalah orang-orang yang ahli bintang, begitu ya. Jadi mereka selalu memperhatikan bintang dan mereka tahu bahwa bintang-bintang itu sebenarnya tidak pernah berpindah tempat. Ya, coba adik-adik dari sekarang lihat bintang di langit kalau lagi cerah gitu ya, lihat bintangnya bentuknya begini, begitu ya. Kalau nanti kalian agak besar, maka kalian akan belajar ada yang istilahnya rasi bintang. Jadi rasi bintang itu ada macam-macam, tapi nggak berubah-berubah, akan begitu terus bentuknya, ya. Karena bintang-bintang itu tidak berpindah tempat. Tetapi ada satu bintang pada waktu itu, orang Majus melihat bintang ini berbeda, begitu ya. Cahayanya begitu terang dan mereka mengikuti bintang ini. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Yesus Kristus. Ya, artinya adik-adik, begitu ada cahaya itu maka mereka bisa melakukan perjalanan mereka sampai akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada Natal kita kali ini adalah membawa terang bagi sesama. Ya, pada waktu orang-orang Majus melakukan perjalanan, mereka melihat bintang itu menjadi terang buat mereka, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, siapa yang menyediakan terang itu? Siapa yang menyediakan terang itu? Allah Bapa. Tuhan, ya. Tuhan Allah yang ada di surga. Yang ada di surga. Memberikan cahaya bintang yang begitu terang supaya orang-orang Majus ketika lihat cahaya bintang itu maka mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu ketika mereka tiba di rumah tempat Tuhan Yesus bersama dengan kedua orang tuanya, siapa? Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, maka mereka sujud menyembah anak itu. Dan apa yang mereka lakukan setelah mereka sujud menyembah? Mereka memberi persembahan, memberi hadiah. Ya, begitu. Hadiah ulang tahun, begitu ya. Dikasih hadiah. Anak Yesus yang pada waktu itu masih kecil diberikan hadiah. Datang jauh-jauh adik-adik ya, dari negeri di timur. Ketika sampai di rumah Yesus, maka mereka memberi hadiah. Nah, ketika orang-orang Majus memberi hadiah, maka hadiah mereka membawa sukacita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena anak Yesus yang pada waktu itu masih kecil, ya, Yesus yang pada waktu itu masih kecil pasti senang dapat hadiah, ya. Adik-adik senang nggak kalau dapat hadiah? Senang, ya. Nggak ada anak-anak yang nggak senang kalau dapat hadiah. Atau ada nggak? Ada anak-anak Kristen di MJ20 yang kalau dapat hadiah, nggak mau, udah buat kamu aja gitu ya. Ada nggak? Pasti orang tuanya langsung bikin konten gitu ya. Ini anak saya nggak mau dapat hadiahnya ya. Nggak ada. Pasti mau dapat hadiah. Jangankan anak-anaknya, orang tuanya aja dikasih pasti mau, pasti senang. Seperti itu. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa orang-orang Majus yang datang bawa hadiah ketika mereka ketemu sama Yesus yang waktu itu masih anak-anak, ini merupakan
Ya, ini Merupakan awal mulanya dari cerita Sinterklas. Ya. Nah, ini yang kurang kita ya, perayaan Natal kita tahun ini belum ada Sinterklasnya, Bu Viv ya. Iya. Nanti tahun depan siapa orang tua yang mau jadi Sinterklas? Ya, bisa bisik-bisik sama Bu Fitri begitu ya. Aku mau jadi Sinterklas untuk Natal tahun 2025. Nah, adik-adik sekalian, coba kalian perhatikan Sinterklas kerjanya ngapain kalau hari Natal? Bagi-bagi hadiah. Ya, kasih hadiah. Ya, kasih hadiahnya sama anak-anak yang di mana? Yang baik. Anak-anak yang baik, hanya di sekitaran sekolah MD 20 aja. Atau seperti kemana-mana? Kemana-mana ya. Sinterklas itu dia kalau mau kasih hadiah, dia nggak bilang aku mau kasih hadiah sama anak-anak yang jaraknya hanya 1 kilo dari rumahku gitu. Ya. Kalau ternyata yang 1 kilo dari rumahnya Sinterklas anak-anak yang nakal semua, berarti ya udah dia nggak jadi berangkat gitu ya. Tetapi karena Sinterklas, ya, cerita dari Sinterklas adalah dia akan terbang keliling dunia, dia cari anak-anak yang baik, dan ketika dia dapat, dia datang ke rumahnya lalu memberi hadiah. Kan sama dengan orang Majus kan? Orang Majus kan mereka tinggal di daerah timur. Ngapain mereka pergi jauh-jauh ke Bethlehem? Ya, untuk cari bayi Yesus di situ, lalu kasih hadiah. Kenapa? Karena bayi Yesus akan bertumbuh menjadi seorang yang baik, seorang yang menjadi juru selamat dunia, seorang yang melakukan begitu banyak kebaikan, sehingga dari kecilnya orang-orang Majus sudah datang kasih hadiah. Senang ya, waktu Tuhan Yesus jadi manusia di dalam dunia, karena dia adalah anak Tuhan yang baik, ya, karena dia adalah manusia yang baik, maka orang Majus datang kasih hadiah. Ya, hari ini, ya adik-adik sekalian, kita juga mau jadi seperti orang Majus, ya. Bagaimana caranya jadi orang Majus? Memberi persembahan yang terbaik. Memberi persembahan yang terbaik, begitu ya. Nah, ternyata adik-adik tidak cukup hanya bisa memberi persembahan yang baik, tapi kita juga harus tahu jalannya, ya. Kita harus tahu jalannya untuk bisa memberikan hadiah kita. Caranya bagaimana tadi? Kalau orang Majus, caranya apa yang mereka lihat? Mereka melihat terang. Mereka melihat bintang, mereka melihat terang, begitu ya. Nah, adik-adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau jadi seperti orang Majus, maka kita harus melihat cahaya terang itu. Kita harus belajar melihat kepada terang yang ada di sekitar kita. Sebagai anak-anak, yang jadi terang buat anak-anak siapa? Orang tua. Orang tua. Kalau lagi di sekolah? Guru. Guru-guru di sekolah itu jadi terang. Kalau nggak ada terang dari orang tua dan guru-guru di sekolah, anak-anak nggak tahu bagaimana berbuat baik, anak-anak nggak tahu bagaimana memberi hadiah, ya. Memberi hadiah, apakah harus hadiah-hadiah seperti kado? Tidak, adik-adik, ya. Kita bisa memberikan persembahan yang terbaik itu lewat kehidupan kita. Ketika anak-anak sekalian belajar dengan baik di sekolah dan kalian berprestasi, maka itu jadi hadiah yang terbaik buat orang tua. Ya, orang tua tidak ada yang mengatakan, nak, kalau kamu bisa belikan motor buat papa mama, maka kamu anak yang baik. Enggak. Orang tua katakan belajar dengan baik di sekolah, ya, maka ketika kalian berhasil di sekolah, itu jadi hadiah yang baik buat orang tua. Ya, seperti itu. Dan ketika kalian bisa memberi hadiah yang terbaik buat orang tua, maka kalian juga sama. Kita juga sama seperti orang-orang Majus itu, ya. Dan kita belajar untuk membawa kebaikan dalam kehidupan kita, karena kita tadi lihat terang dari orang tua, terang dari guru-guru di sekolah. Dan satu saat nanti anak-anakku sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan bertumbuh dewasa, atau ada yang mau jadi anak kecil terus? Ya, Pak Pendeta, aku mau jadi kelas 3 aja terus. Kalau kelas 6 susah pelajarannya, maunya kelas 3 aja terus. Nggak mungkin ya. Pasti mau bertumbuh. Dan ketika kalian bertumbuh semakin dewasa, maka Tuhan Yesus nantikan anak-anak Tuhan harus juga bisa jadi bintang, bisa jadi terang, menjadi
terang. Bisa menjadi terang. Ya, jadi ketika kita jadi orang dewasa nanti, kita bertumbuh dewasa, kita bukan cuma sekedar di mana ada terang, terus kita ngikutin terang itu. Tetapi Tuhan Yesus akan nantikan, adik-adikku sekalian, kalian juga bisa jadi terang buat orang-orang yang ada di Sekitar kita, ya, buat tetangga-tetangga, buat teman-teman yang meskipun mungkin tidak seiman dengan kita, tetapi kalau mereka lihat anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang bersikap baik, anak-anak yang tutur katanya manis, sopan santun, maka mereka akan bersuka cita juga. Dan setiap kali adik-adik sekalian kita membawa sukacita buat orang lain, maka itu menjadi hadiah kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Membawa terang bagi sesama akan menjadi tugas buat anak-anak sekalian. Ya, tadi waktu Pak Pendeta mau mulai berkhotbah, sayang lilinnya dimatiin, maunya dipegang dinyalain terus begitu ya. Nah, harusnya semangat kalian membawa terang menjadi anak-anak Kristen yang baik itu sama seperti pegang lilin tadi. Aduh, kena angin, dijaga supaya lilinnya jangan mati, supaya terang itu tetap menyala. Susah ya, kita mau nyala, tapi kadang teman-teman di samping pada iseng ya, ditiupin gitu ya. Yang iseng-iseng pada ditiupin supaya lilinnya mati. Jadi anak-anak Tuhan, ya, terangnya harus nyala terus, ya. Ternyata untuk menjaga terang itu menyala sulit ya. Iya. Sulit ya. Atau ada nggak yang kalau nyalain lilin, lilinnya nggak mati-mati? Nggak ada. Nggak ada. Lilin itu kena angin sedikit aja dia bisa mati. Maka harus dijaga. Anak-anak Tuhan, kita bisa membawa terang dalam kehidupan kita, tetapi harus dijaga karena gampang sekali lilin itu padam ya. Harus tetap jadi anak-anak Tuhan yang taat, rajin beribadah, selalu dengar papa mama, selalu dengar apa yang guru-guru ajarkan di sekolah. Dengan demikian, maka kehidupan kita yang akan selalu jadi terang itu tidak mudah padam. Ya, anak Tuhan Yesus mau pergi ke gereja, baru aja lihat temannya main bola di ladang, udah langsung Alkitabnya disimpan, nggak jadi ke sekolah ya. Atau udah siap kolektor dari rumah mau ke gereja, bawa 5.000, lihat di kios ada snack favorit, akhirnya jajan. Dari 5.000 kolektornya tinggal 1.000 yang sampai di gereja. Ya, nggak boleh. Jangan sampai terangnya kalian padam karena kena godaan yang ada di dalam dunia. Ya, ingat Tuhan Yesus sudah lahir ya, dan ketika Tuhan Yesus lahir, setiap kali adik-adik akan pegang lilin itu, nyalakan malam kudus, maka kalian ingat bahwa kalian juga harus jadi terang. Dan menjaga terang itu tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa ya. Harus bisa, harus berusaha ya. Untuk itulah kita semua belajar bersama-sama di sekolah, di rumah, supaya kita bisa terus membawa terang bagi sesama kita dimanapun kita berada. Ingat, tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ketika orang-orang yang ada di sekitar kalian melihat bahwa kalian membawa terang dalam hidup kalian, maka kehadiran kalian, anak-anak Tuhan, akan selalu membawa sukacita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat merayakan Natal hari ini di sekolah ya, dan selamat membawa terang bagi sesama dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.